Halo guys, ada yang sudah tahu belum apa itu pengertian dari DPS? DPS adalah Dewan yang melakukan pengawasan terhadap prinsip syariah dalam kegiatan usaha bank syariah yang dalam menjalankan fungsinya bertindak secara independen. Jika ingin jelasnya lagi, kami akan menyajikan cuplikan video tentang pengertian DPS yang kami dapat dari media sosial dengan nama akun Dendi Herdianto. Di Indonesia itu syariah itu cuma sekedar ganti nama. Ganti nama? Iya, ganti nama. Nah, tapi akadnya ya sama aja, bunga-bunga cuma gantinya kan mudoroba, musyaroka, murobahah. Akad-akad di bank syariah itu nggak cuma sekedar merubah nama. Karena akad-akad dalam Islam, khususnya dalam bab fikih muamalah, itu ada syarat dan ketentuannya. Ada elemen-elemen yang harus dipenuhi supaya akad itu menjadi sempurna. Ijarah ada rukun dan syaratnya, mudorobah ada rukun dan syaratnya, murobah ada rukun dan syaratnya, dan lain-lain. Nah, makanya untuk kemudian sebuah bank syariah ketika dia mengeluarkan produk ya dan akad itu dikeluarkan, maka ada yang namanya Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah itu bertugas untuk memantau dan memastikan bahwa produk yang dikeluarkan oleh bank syariah itu akad-akadnya sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Islam. Ya, itu secara idealnya. Tetapi gue memahami bahwa dalam praktiknya masih ada beberapa yang mengalami kebocoran. Artinya bahwa mereka melakukan tindakan yang tidak mematuhi akad-akad dalam syariah, akad-akad dalam Islam. Makanya sering disebut bahwa ini mah sama aja kayak bank konvensional. Padahal secara operasional seharusnya berbeda. Nah, oleh karenanya ada beberapa lembaga yang memfasilitasi untuk memastikan bahwa akad yang dikeluarkan oleh bank syariah itu sahih. Salah satu yang gue kenal adalah dari Aswakuna. Ini merupakan lembaga yang memastikan bahwa pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah dengan nasabah itu akadnya sesuai dengan akad syariat Islam. Nah, Aswakuna ini dikomandoi oleh Ustadz Ahmad Hasan dan Ustadz Devin Halim, di mana kedua orang ini adalah lulusan LIPIA Jakarta. Nah, Ustadz Devin Halim S1-nya di LIPIA Jakarta dan S2-nya di IAIUM jurusan Master of Islamic Finance. Ini menurut gue menjadi sebuah solusi buat teman-teman yang khawatir akad yang dilakukan oleh bank syariah nggak sesuai dengan ketentuan syariah, bisa berkonsultasi ke lembaga tersebut, yaitu Aswakuna. Jadi sudah dipahami ya pengertian tentang DPS ini. Selanjutnya kami akan mempersembahkan drama pendek kami dengan tema audit efektivitas Dewan Pengawas Syariah DPS. Selamat menyaksikan. Siang Bu, saya Sofi dari tim evaluasi. Hari ini saya menjadwalkan peninjauan pelaksanaan pengawasan syariah. Selamat siang ya Bu, selamat datang. Silahkan masuk, ruangannya sudah saya siapkan. Terima kasih, nanti ada beberapa hal yang ingin saya lihat secara detail ya Bu. Baik Bu, silahkan. Selamat siang Bu Sofi, ada yang bisa saya bantu? Siang Ibu, di sini kami akan meninjau beberapa aspek pelaksanaan tugas DPS. Baik Bu Sofi, kami siap memberikan penjelasan sesuai permintaan pemeriksaan apa yang Ibu mau. Baik Ibu, ini untuk tahap awal dokumen yang dibutuhkan. Silahkan Ibu cek kembali. Baik Ibu, saya mulai dari penelaahan prosedur transaksi bagaimana yang dijalankan oleh DPS Ibu. Untuk transaksi yang sensitif, kami biasanya itu melakukan pengecekan berbasis sampel dan memastikan kesesuaian akadnya itu dengan praktik di lapangan ya Bu. Baik, saya catat ya Bu. Saya ada melihat beberapa rekomendasi DPS yang tindak lanjutnya agak lambat Ibu. Apakah ada kendala tertentu? Iya Bu, beberapa unit operasional itu kadang lambat memberikan tanggapan. Hal itu juga sedang kami benahi saat ini Bu. Baik Bu, saya sudah memperbaiki alurnya supaya tindak lanjutnya lebih cepat.
Baik Ibu, ini penting karena dapat mempengaruhi efektivitas pengawasan. Baik Ibu, dapat kami pahami. Berdasarkan hasil peninjauan sementara, terdapat 3 temuan utama. Pertama, kelengkapan dokumentasi masih perlu ditingkatkan. Kedua, pemahaman terhadap akad perlu diseragamkan agar tidak terjadi perbedaan penerapan. Ketiga, yaitu proses tindak lanjut atas dokumentasi. Pengawasan perlu dilakukan dengan cepat. Seluruh masukan ini menjadi dasar untuk perbaikan internal dan akan dirangkum dalam laporan akhir. Baik Ibu, peninjauan hari ini selesai. Atas kerjasamanya terima kasih Ibu. Baik Ibu, terima kasih atas masukan dan waktunya. Dan sisanya akan kami benahi. Untuk Dani, ada yang mau disampaikan nggak? Sepertinya tidak ada sih. Baik Ibu.